it's me again. I hope you are very well. Stay healthy and stay safe. Di episode kali ini, gue mau unboxing. Mungkin kalian bisa langsung, unboxing kayaknya kemana nih, gitu kan. Ditunggu aja, setelah skincarean ini bakal unboxing sesuatu. Nah, skincare hari ini cukup nggak berbeda sih, cuman skincare hari ini lebih ke anti-aging karena gue takut tua. Ini current condition muka mulus, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Spot yang di sini ini udah mulai pudar, jadi hari ini kulitnya nyaman, nggak ngerasa apapun, jadi pengen pakai anti-aging. Toner yang mau gue pakai hari ini adalah yang pertama kali kalian lihat, yaitu Nasivic Jeju Artemisia Essence. Pertama kali kan lihat ini. Ini masih baru banget, fresh from the oven, baru pakai beberapa hari gitu. Nah, ini fungsinya tuh untuk anti-aging. Mirip-mirip, nggak mirip sih, maksudnya kalau kayak punyanya si Fresh yang Black Tea Kombucha Essence kan itu protect against pollution, anti-pollution, tapi bisa juga buat anti-aging kan. Nah, kalau yang ini benar-benar targeted untuk anti-aging juga bisa. Tapi kalau dia sih bilangnya kayak gini, bentar ya, gue pakai leher dulu. Maksudnya gue pakein ke leher. Rambutnya netes, air di rambut masih netes-netes lagi. Kayak belum terlalu kering gitu rambut gue. Kalau yang ini Nasivic Jeju Artemisia Essence, high concentrated essence that balances and calms the skin into a very stable condition. Yang gue suka dari essence ini, walaupun baru beberapa hari pemakaian, adalah kandungannya dia itu Artemisia lavandulae folia, ekstraknya 98%. 2% ya, 1,2 hexadinol. Gila nggak? 98%. Itu sama banget kayak tonernya Amore Pacific yang vintage single extract essence, kalau nggak salah namanya. Iya, vintage single extract. Itu nanti akan gue bahas lebih lanjut. Seperti biasa, kalau eye cream mah ini spray. Jadi di unboxing yang kali ini adalah K-Beauty. Apakah Cisa akan shifting dari yang European terus American brand pindah ke Korean Beauty, kayak bener full Korean Beauty, jadi nggak pernah ke European atau American brand lagi? Jawabannya enggak, tetap semuanya disamaratakan. Kalau memang produk itu bagus pasti akan di-purchase, dicobain. Tapi kalau misalnya produk itu nggak bagus, ya udah buat apa, percuma dia mau dari Europe kayak, mau dari Amerika kayak, mau dari Korea, tapi kalau nggak bagus tetap balik lagi ke ingredients-nya. Cuman kebetulan banget pas purchase produk-produk ini nggak nyadar masuk cart tuh, kayak maksudnya masukin barang-barangnya ke cart itu kayak wow, setelah dilihat-lihat terakhir Korean Beauty semua ya. Untuk essence yang pertama, bukan essence sih, serum yang pertama, gue pakai First Care Activating Serumnya Suhazu yang ini. Wanginya tuh ini enak banget. Gue suka banget pakai ini, kayak auto berasa gimana ya, kayak berasa luxurious, terus berasa kayaknya lebih hydrate muka, terus berharap di sini ada banyak kandungan anti-agingnya untuk kedepannya. Tapi so far so good sih pakai si Sulwhasoo ini. Ditunggu aja lah review lengkapnya mengenai si Sulwhasoo. Nah, kalau misalnya kalian follow gue di Instagram, waktu itu kan gue pernah belanja tuh ke Sephora, terus ke suatu tempat untuk beli Sulwhasoo juga. Nah, di situ pas gue beli yang gede ini, si First Care Activating Serum. Nah, terus kan gue minta ke mbaknya sampel yang Bloomstay Vitalizing Serum.
kalau nggak salah dapet 7 ya. Nah, satu package gitu, yang sampel yang dirobek gitu, kayak di packaging apa sih, kayak kertas gitu ya, bukan kertas sih, kayak plastik gitu. Nah itu tuh sekali pakai bisa pakai 4 kali kan. Setelah 7 sampel itu gue pakai, ternyata gue cocok. Nah akhirnya gue memutuskan untuk beli itu di Sociola. Kalau kalian nonton Pillow Talk yang episode pertama, di situ gue ada purchase Sulhasu yang Bloomstay Vitalizing Serum. Nah, jadi sekarang gue udah mulai pakai ini di skincare rutin gue. Konsistensinya tuh enak banget kalau menurut gue ya, kayak tuh lengket banget kan, kayak ada fragrance-nya tentunya. Kalau misalnya kalian concern sama fragrance, super lengket kan, kayak tuh kayak mirip-mirip kayak snail gitu sih kalau menurut gue ya. Dan bangun keesokan harinya tuh muka lembab, berasa kenceng, vitalize, supple, ya banyak lah. Kayak wow, ini skincare luar biasa. Si Bloomstay Vitalizing Serum ini tuh lebih lengket, cukup lengket banget, kayak benar-benar bisa dilihat kan tangan gue kayak gini. Nah itu tuh si Bloomstay Vitalizing Serum. Konsistensinya lebih beda sama kayak si First Care Activating Serum. Hari ini pokoknya kita all about anti-aging. Kadang kan ada juga yang kayak ngiklanin atau bilang kayak, aduh kalau masih umur 20-an tuh jangan pakai anti-aging dulu, 30, di 40 tuh baru pakai ketika emang udah umurnya. Somehow gue kurang setuju. Dan gue juga udah baca banyak jurnal kalau sebenarnya anti-aging itu bisa dimulai dari sejak dini gitu. Gak harus nunggu 30 sampai 40. Namanya aja anti-aging gitu loh. Ya jadi ya the soonest the better gitu loh. Ya kenapa harus nunggu sampai 30-40 kan, kayak keburu kerutannya udah keluar kan, yang justru di sini fungsinya untuk memperlambat penuaan. Tapi dipakai pas sudah mulai kelihatan muncul si tanda-tanda penuaan itu. Kalau misalnya moisturizer, gue masih tetap pakai si Neogen yang John Day. Gila, gue cocok banget sama si moisturizer ini. Super Roof. Sebenarnya tuh lebih higienis kalau pakai spatula. Cuman saya agak malas, jadi langsung aja. Kelihatannya gue kalau pakai skincare tuh kayaknya kasar banget ya. Tapi sebenarnya ini tuh lightest gitu loh. Bukan lightest, kayak sebenarnya ini pelan-pelan banget, cuman gerakannya aja cepet. Tapi bukan yang ditekan muka yang kayak digusek-gusek gitu loh. Cuman kelihatannya kayak neken banget. Tapi sebenarnya nggak sekasar itu. Tuh. Jadi muka tuh jangan kayak gitu, kayak apa sih, ditekan banget gitu lah. If you know what I mean, you know lah. Gue juga bingung ngejelasinnya gimana. Kayak kena pembuluh mata deh tadi. Terus tetap jangan lupa leher. Hari ini pas deh, kayak gue baru nyadar sama pink. Terus ini juga pink, kain balinya semuanya pink. Dan box yang bakal gue unboxing juga warnanya pink. Udah bisa ketebak belum kira-kira apa? Warnanya pink. Terus jangan lupa seperti biasa lip masknya Laneige. Skincare dan sekarang ke unboxingnya. Tada! Udah tahu ya harusnya boxnya pink, Sociola.
Pretty Things Inside, yes. Apa aja sih yang Korean Beauty yang udah di-purchase? Pertama banget yang mau gue bahas adalah si Nasific Artemisia Essence ini. Yang tadi gue pakai ini, gue nggak sabar mau cepet-cepet pakai, makanya gue langsung pakai. Kenapa gue memilih dia? Karena dia ini diperkaya dengan ekstrak jeju Artemisia. Katanya dapat melembabkan, menghaluskan kulit dan merawat kulit sensitif. Tapi gue lebih nggak peduli kesininya, gue langsung ke ingredientsnya. Nah, ingredientsnya itu yang kayak tadi gue bilang, yang gue suka adalah dia bener-bener dari daun Artemisia dan ini 98%. Gila kan? Gue akhir-akhir ini lagi gila banget sama yang namanya toner. Walaupun gue udah pernah bilang kan kalau toner itu nice to have. Udah pernah bilang belum ya? Pokoknya kalau menurut gue toner itu nice to have kalau misalnya itu wajib punya di skincare rutin kalian. Apa enggak? Itu enggak wajib, cuma nice to have. Nah, tapi gue ya mau aja, tetap mau. Jadi gue selalu beli toner atau essence gitu. Nah, yang gue suka adalah dia tuh bener 98%. Jadi yaudah, gue tanpa pikir panjang, gue langsung cobain si Nasific Jeju Artemisia Essence ini. Kemudian gue ada juga beli toner ini satu lagi dari Blythe. Blythe itu yang Vital Treatment 9 Essential Seeds. Jadi waktu itu gue agak ragu antara mau beli yang 9 Essential Seeds atau 5 Essential Seeds. Nah, setelah gue teliti dan telaah ingredientsnya, si 9 Essential Seeds ini lebih bagus ingredientsnya. Kenapa? Karena dia itu langsung seed extract. Sedangkan kalau si yang 5 Essential Seeds itu banyak yang bukan suspicious sih, tapi kayak ekstrak-ekstraknya tuh nggak sebanyak yang kayak yang ini gitu loh. Jadi ya gue lebih memilih ini, dan dia bilang sih for vitalizing and brightening. Terus dia bilang ini klaimnya ya, Vital Treatment 9 Essential Seeds is a facial essence that turns defective skin due to harmful environment into bright skin, as it contains 78.982% of 9 essential seed extract and niacinamide. It also helps vitalizing skin with its components of vitamins, minerals, and various nutrients from 96 extract. Nah, extracts-nya tuh ada apa aja? Banyak banget. Ingredients-nya tuh apa aja? Ada Adansonia digita atau seed extract 10,30%, butylene glycol, Phoniculum vulgar atau fennel seed extract itu 8,58%, terus grape seed extract 8,58%, terus ada dan masih banyak lagi lah. Kayak wow, ini kayak tanpa pikir panjang lagi ya udah akhirnya gue beli si Blythe ini. Terus yang sekarang gue lagi pengen beli banget ada 2 toner nih, cuman masalahnya ini agak ribet. Yang satu adalah Amore Pacific. Gue pernah bahas kayaknya deh sebelumnya di Pillow Talk yang sesi pertama. Jadi Amore Pacific itu sekali lagi gue kasih tahu kayak dia tuh kayak Estée Lauder lah, Estée Lauder Group. Kalau Estée Lauder kan punya anak-anaknya tuh kayak misalnya apa gitu kan. Nah ini kayak Amore Pacific punya Laneige, Osulog, Innisfree, Amore Pacific sendiri, Sulwhasoo, ISN3 ya kalau nggak salah. Gue lupa dia masuk apa enggak. Terus yang kayak gitu-gitu. Nah, gue pengen banget cobain Amore Pacific Vintage Single Extract Essence karena dia itu 98% dari green tea leaf. Yang gue suka adalah mereka mengiklankannya begini, kayak mereka butuh untuk membuat satu botol Amore Pacific Vintage Single Extract kayak gini lah, itu memakan waktu 101 hari. Dimana 50 hari pertama dia tuh bakal fermentasi green tea-nya dulu yang mereka tumbuhkan sendiri di Pulau Jeju Island.
di Korea. Kemudian 50 hari berikutnya itu mereka masukkan ke dalam jar, kayak traditional jar-nya orang Korea gitu. Di sana di ferment lagi si green tea-nya selama 50 hari. Kemudian di hari ke-101 itu selama 24 jam green tea-nya benar-benar diekstrak cairannya, dan jadilah satu botol Amore Pacific vintage single extract. Makanya gue pengen banget cobain itu, cuman gue cari di online shop, gue nggak yakin sih itu bener apa enggak. Tapi kalau misalnya gue lihat di Amazon, dia itu sebenarnya harganya yang 250 ml tuh kayak 2 jutaan ya. Nah, tapi tambah tax, delivery fee, dan segala macem, harganya tuh jadi 3,6. Menurut gue kayak nggak make sense banget gitu. Duty fees-nya tuh kayak tinggi banget. Tapi gue pengen banget, ya next lah, tapi itu pasti akan gue beli banget. Amore Pacific Vintage Single Extract, cuman ya tunggu dulu lah. Karena gue masih mencari yang paling gue percaya tuh ya cuman ada di Amazon. Kalau yang lain tuh gue rada ragu gitu sih mau beli, kayak di Shopee atau di mana gue nyari ada sih yang jual, cuman harganya sih cuma 1,5 setengahnya, cuman bener gak ya, gue gak yakin gitu. Nah terus ada satu lagi namanya Miracle Seed Essence dari Primera. Kalau kalian tahu itu ada di mana-mana dan itu dijual di Schmink House. Jadi itu gue nggak worry lah ya, karena trusted online shopnya gue pernah beli di Schmink House. Terus beli apa ya, gue lupa. Nah itu gue mau cobain si Primera Miracle Seed Essence. Cuman gue lagi nunggu dia nyetok yang 225 ml karena dia cuma jual yang 150 kan. Jadi target gue dalam beberapa bulan ke depan adalah membeli 2 produk itu. Bismillah. Sama gue mau ini sih, mau nyetok ampul babor gue lagi. Terus lanjut ke serum. Jadi gue di sini juga beli 3 serum. Serum ini buat si mama karena si mama udah super tua, keriput di mana-mana, flek di mana-mana. Mohon maaf ya mah kalau mama nonton, tapi mama udah tua mah. Aduh, jadi nyokap gue tuh kayak Dora. Tapi gue sayang banget sama dia, super sayang. Jadi gue bilang muka nyokap gue itu kering banget, dehydrated skin iya, terus dry skin iya. Terus gue rekomenin dia untuk pakai si Snail Bee yang Ultimate Serum. Yang ini dia klaimnya is a multitasking serum enriched with Saccharomyces or snail secretion filtrate, ferment filtrate, bivenom, and tea tree leaf water. The serum helps to nourish, soothe, and keep skin suppler than ever. Jadi bentukannya kayak gini, teksturnya konsistensinya tuh benar-benar lengket sih gitu. Udah mau nyuruh mama coba sih pakai ini buat siang karena dia nggak ada serum siangnya. Dan yang gue suka dari si produk ini adalah dia itu dari 100% sugar cane untuk packagingnya, biodegradable, tree-free, terus agriculture by product recycled, free of bleaching chemicals, terus fast recycle. Nah, gue suka sama konsep brand yang udah mulai eco-friendly dan udah shifting into more eco-friendly way ketika mereka melakukan bisnis mereka. Tapi gue harap ini bukan cuma sekedar marketing gimmick, tapi ya memang beneran mereka melakukan itu. Jadi kalau misalnya brand-brand udah mulai peduli dengan cara perlahan-lahan, seperti misalnya satu-satu not tested on animals, cruelty free gitu, terus packagingnya FSC, itu gue udah kayak oke, ada nilai plus untuk brand ini gitu. Terus ingredientsnya ini gimana? Yang paling pertama tentu aja sih snail secretion ferment filtrate, terus tea tree leaf water, Camellia sinensis leaf water, butylene glycol, terus ada niacinamide, glycerin, and so on lah ya. Tapi nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu banyak banget ingredientnya yang suspicious. Maksudnya yang aneh, ini apa ya, ini apa gitu. Memang benar-benar ada ekstrak. Terus paling santan gam itu tuh kan yang buat menyatukan si semua ingredients ini lah. Jadi let's see lah ini gimana hasilnya di nyokap gua. Terus ada satu lagi, ini Mamonde.
Ini gara-gara gue nonton si John Day lagi-lagi, gue terinfluence sama John Day. Tapi emang Mamong De ini katanya sih bagus. Cuman gue nggak cuman berhenti sampai situ aja, tapi gue liatin dulu ingredientsnya, apakah dia bagus, apakah benar-benar untuk refresh skin and brighten complexion. Nah itu let's see lah ya, gue juga belum coba, ini baru beli, ini buat gue berdua sama nyokap gue. Ini bentuknya kayak gini, tapi gue belum pakai sih karena tunggu dulu, masih ada serum yang lain, tapi beli dulu karena sekalian aja. Ingredientsnya pertama tuh water, dimeticon, alkohol, glycerin, propanediol, hexanediol, betainisamide. Ingredientsnya cukup oke. Dan Mamong De ini salah satu brandnya Amore Pacific juga. Jadi ya harapan gue adalah kalau brand-brand yang berada di bawah grupnya si Amore Pacific ya tidak mengecewakan lah. Dan satu lagi ini buat si mama, Net Repair Probio ampulnya si Misha yang Time Revolution, karena dia kan sudah tua, ya nggak mah? Mama kan udah tua ya. Ini tuh untuk katanya sih melembabkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit wajah, kulit terasa lebih kencang, serta membantu kulit tampak lebih cerah dan bersinar. Enggak, gue sih malas ngeliatin itunya, yang pasti gue akan langsung lihat sendiri. Yang ini yang biasa. Pasti kalian sering lihat ini di Sociola. Nah, waktu itu lagi promo kemarin pas gue beli, jadi sekalian deh. Nah, ingredientsnya itu banyak yang untuk hydrate, kayak NMF-nya, Natural Moisturizing Factors, emollient. Kalau misalnya kalian udah nonton video gue mengenai dry skin, di situ kan ada kayak apa sih types of moisturizer. Nah di sini ada banyak. Kemudian yang gue suka dari sini adalah dia tidak mengandung non-edit formula kayak paraben, metilparaben, butylparaben, etilparaben, propylparaben, isobutylparaben, isopropylparaben, phenosiethanol, ALS, SLES, ALS, itulah. Nah, sebenarnya kontroversial juga, cukup kontroversial. Kenapa? Karena di satu sisi ada yang bilang paraben itu tidak bagus untuk kulit, tapi di satu sisi sejauh ini paraben itu masih lebih jauh better sebagai pengawet dalam skincare. Cuma masih dalam, bukan masih sih, cuma dalam perdebatan gitu. Ada kubu yang menyatakan kalau sebenarnya paraben itu nggak bagus, tapi di satu sisi ada yang bilang paraben sebenarnya nggak apa-apa, it's fine selama kandungannya itu sedikit, cuman buat menjaga umur simpannya tuh lebih lama gitu loh. Cuman ya begitulah, namanya juga dunia skincare. Pasti banyak perdebatannya. Terus jangan bosan lagi, karena lagi diskon, gue nyetok lagi si Neogen Vita Duo Cream John Day and John Night, langsung 2 seperti biasa. Karena dia masih on sale, jadi gue beli. Terus sama si Neogen juga sunscreennya yang SPF 50+, PA+++. SPF 50 PA+++. Karena masih diskon. Terus gue sama nyokap gue bibirnya kering kan, kayak aduh mah biar kita kering nih. Iya, bibir mama juga kering nih, kayak banyak kulit matinya gitu loh, kayak sering ngelopek. Gimana ya, sebenarnya kan bisa pakai sugar doang gitu kan, cuman kan kalau prinsip gue kan apapun yang harusnya ada di kitchen should stay in the kitchen gitu loh. Nah ya terus ya udah, emang kita mau splurge money on something gitu, ya udah kita akhirnya memutuskan beli lip scrub dari Lip Lapin yang peach. Ini nggak tahu sih, ini brand Indo ya, maksudnya lokal produk kah? Kayaknya sih lokal. Kita mau cobain sih, pilihnya yang peach karena kayaknya lebih seger gitu. Ingredientsnya tuh ada pertama glukos lah ya pasti, honey, terus kokos nucifera oil, terus kayak ini sih kayak pewarna deh, terus ada perfume-nya juga.
let's see gimana hasilnya. Jadi yang lucunya tuh adalah ketika gue belanja Sociala ini sama nyokap gue tuh kayak, mah kita belanja bareng yuk. Nah kayak gitu, gue tuh sama nyokap gue kayak suka random banget, serandom itu. Jadi kalau misalnya ngelihat keseharian gue dan nyokap gue sama nyokap gue tuh bener kayak temen daripada kayak orang tua, kayak yang hubungannya kaku gitu loh. Ini tuh lebih kayak temen, kayak best friend. Kayak kadang gue suka ledekin nyokap gue, ih mama udah tua, kayak gitu-gitulah. Terus dia nanti ketawa-tawa, kayak ya sesantai itu gitu. Jadi itu update terbaru Pillow Talk kali ini. Terus oh iya, paket gue yang waktu itu gue bilang di video stock up itu masih belum nyampe juga sampai sekarang. Nyangkut, tapi it's okay karena masih corona. Pillow Talk kali ini ngebahas unboxing. Nextnya nggak tahu bakal ngebahas apa, ditunggu aja karena Pillow Talk ini tuh random banget. Kalian gak bakal tahu, bisa tiba-tiba gua ngomong A, tiba-tiba ngomong B, tiba-tiba ngomong C, gak cuman mengelulu mengenai skincare. Jadi tungguin aja kalau misalnya emang kalian tertarik. Terus mau ingetin juga, stay safe, stay healthy. Emang kalau misalnya kalian perlu keluar rumah atau emang mau keluar rumah, please do social distancing and please wear your mask. Stay safe, stay healthy ya. Thank you for watching and cheers from Posh Bits and Bobs. Bye!